Halo, jadi hari ini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan merupakan salah satu teori matematika yang cukup menarik untuk dibahas. Jadi ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dalam matematika. Yang pertama ada modus ponens, di mana contohnya seperti kalimat pertamanya, jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Kalimat keduanya, Budi rajin belajar. Nah, kesimpulan Budi naik kelas. Nah, jadi jika kita mempunyai P, maka Q dan kenyataannya adalah P, maka kesimpulannya Q. Nah, itu modus ponens. Yang kedua ada modus tollens. Jadi kalimat pertamanya, jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Nah, kalimat keduanya, Budi tidak naik kelas. Kesimpulannya, Budi tidak rajin belajar. Nah, jadi jika kita mempunyai P, ini P, maka Q dan kenyataannya adalah negasi Q. Kesimpulannya negasi P. Nah, penarikan kesimpulan yang ketiga ada silogisme namanya. Contohnya seperti kalimat pertama, jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Nah, kalimat keduanya,
Jika Budi naik kelas, maka ia berlibur ke Bali. Kesimpulan jika Budi rajin belajar, maka ia berlibur ke Bali. Ini jadi seperti jika kita mempunyai P, maka Q kemudian di sini Q, maka R, ini R. Kesimpulannya, P maka R gitu. Jadi ini maksudnya itu, ini jika Budi rajin belajar itu dilambangkan sebagai P, dan maka ia naik kelas itu dilambangkan sebagai Q. Jadi ini kalimat kedua, Budi rajin belajar, dilambangkan sebagai P. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan, maka Budi naik kelas. Tuh. Nah, begitu juga dengan ini. Ini kan katanya jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Nah, kalimat keduanya Budi tidak naik kelas. Itu tapi pada kenyataannya Budi tidak rajin belajar, makanya Budi tidak naik kelas. Tuh. Jadi ini P maka Q, kemudian di sini ada negasi Q. Jadi ini Q-nya ada sama, jadi ini yang diambil tuh kebalikan dari P-nya gitu. Nah, begitu juga yang ketiga ini silogisme, ada P jika Budi rajin belajar, dan Q maka ia naik kelas. Dan ini kan maka naik kelas dilambangkan sebagai Q. Di sini juga jika Budi naik kelas dilambangkan sebagai Q, maka ini kalimat baru, ia berlibur ke Bali, jadi dilambangkan sebagai R. Nah, ini Q-nya ini sama, bisa kalau saya sih saya menganggap hilang atau kita bisa coret gitu. Nah, jadi sisanya itu P maka R gitu. Jadi jika Budi rajin belajar, maka ia berlibur ke Bali. Misal gini ya, kalau menurut saya mudahnya tuh ini kita coret gitu. Nah, jadi sisanya kesimpulannya itu jika Budi rajin belajar, maka ia berlibur ke Bali. Gitu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu.